Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini masih memberikan kepada kita berbagai macam karunia nikmat yang tak terhitung jumlahnya, nikmat iman, Islam, nikmat diberikan sehat walafiat serta panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tadi dapat kembali kita berkumpul melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah dan juga duduk sejedak untuk sama-sama kita berthalabul ilmi. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan muliakan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah atau Masjid Dirgantara Al-Hidayah, para pengurus dan jamaah yang lainnya. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu terkait fikih salat, di mana kita sekarang masuk ke dalam pembahasan syarat sah salat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas syarat yang pertama atau syarat sah salat yang pertama, yaitu thaharah, artinya kesucian atau kebersihan. Dan sekarang kita masuk ke syarat sah yang kedua, yaitu al-ilmu bidukhulil waqti. Syarat sah salat yang kedua adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Artinya mengetahui bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Artinya adalah seseorang itu ketika dia akan melaksanakan ibadah sholat, hendaknya dia tahu bahwa memang ini sudah waktunya sholat atau sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak benar kalau ada orang yang ngira-ngira waktu sholat. Misalkan kayaknya udah zuhur nih gitu kan, dan dia belum ada bukti, belum ada tanda-tanda zuhur itu masuk. Misalkan nggak punya jam, di tempat terpencil, nggak ada tanda, kemudian juga ibaratnya mendung dan lain sebagainya. Atau waktu subuh nggak ada adzan, nggak ada fajar, nggak ada apa, nggak ada yang ngelihat gitu kan. Tiba-tiba dia sholat dengan memperkirakan kayaknya nih sudah subuh atau sudah zuhur, memperkirakan seperti itu tanpa adanya dia membuktikan terlebih dahulu bahwa memang waktu sholat sudah masuk, gitu kan. Kemudian dia sholat tanpa benar-benar beristihad, ibaratnya menentukan waktunya sudah masuk atau tidak, langsung sholat saja, maka ini sholatnya dianggap tidak sah. Jadi tidak cukup hanya sekedar menduga, harus benar-benar tahu bahwa memang sudah masuk waktu sholat, seperti itu. Iya. Dan ini al-ilmu ini artinya benar-benar diketahui. Misalkan gini ya Pak ya, ada orang yang sholat, dia misalkan mengira-ngira ini waktu itu sudah masuk waktu asar misalkan, tanpa ada beristihad dulu, tanpa ada dia membuktikan dulu, langsung saja sholat seperti itu, hanya sekedar menduga saja. Kemudian setelah selesai sholat, dia cek waktu, nanya ke orang ini udah asar atau belum gitu kan. Kata dia emang sudah asar gitu kan. Jadi tadi saya sholat ini sudah asar gitu kan. Ini meskipun dia sholatnya tepat di waktu asar, tapi berhubung ketika dia sholat tidak mengetahui secara benar ini waktu asar, maka dikatakan sholatnya tidak sah. Meskipun dia tepat sholatnya di waktu asar. Makanya di sini disyaratkan al-ilmu, harus tahu dulu bahwa memang sudah masuk waktu sholat, gitu kan, seperti itu. Sudah masuk waktu sholat. Enggak cukup cuman dia kebetulan tepat di waktunya sholat, tapi juga dia sendiri yang sholat harus tahu bahwa sudah waktunya sholat, seperti itu. Nah, ini syarat yang kedua, seperti itu.
Sekarang bagaimana hukumnya orang yang sholat di luar waktu sholat? Misalkan belum waktunya masuk sudah sholat, maka sholat yang dia kerjakan barusan itu dinyatakan belum sah sebagai sholat wajib, belum sah sebagai sholat fardu, hanya dianggap sholat sunnah saja, seperti itu. Artinya dia tetap wajib untuk sholat lagi pada waktunya. Misalkan sholat zuhur 15 menit sebelum adzan berkumandang atau sebelum matahari tergelincir, dia sudah sholat sebelum itu, gitu kan? Maka sholat yang dia niatkan sebagai zuhur ini tidak sah. Kenapa? Belum masuk waktunya. Namun sholat yang dia kerjakan tetap dinilai pahala, dianggap sebagai sholat sunnah saja. Tapi dia tidak cukup untuk dikatakan sebagai sholat wajib, maka dia tetap wajib mengulang sholat zuhurnya karena dia kerjakan sebelum waktunya, seperti itu. Iya. Bagaimana kalau ada orang yang misalkan dia sholat subuh, dia menyangka subuh itu masih ada, gitu kan, waktunya, gitu kan, qadarullah ternyata dia sholatnya itu 10 menit setelah matahari terbit, gitu kan. Dia sholat, aduh saya gimana, gitu kan, barusan tuh sholat, ternyata pas dicek di jadwal ternyata sudah 10 menit yang lalu ini terbit matahari, gitu kan, saya sholat. Berarti saya ini sholat ketika sudah terbit matahari dan itu sudah habis waktu subuh, seperti itu. Kira-kira sholatnya ini sah atau tidak, perlu diulang atau tidak? Maka jawabannya sholatnya tidak perlu diulang lagi. Dan sholat yang dia kerjakan ini dianggap sebagai qadha saja untuk sholat subuh yang dia kerjakan di luar waktunya, seperti itu. Iya, jadi tidak usah mengulang lagi. Tapi kalau sholat yang dia kerjakan sebelum waktu subuh ini wajib diulang lagi. Kenapa? Karena belum waktunya. Tapi kalau ada orang yang sholat di luar waktu subuh, setelah habis waktu subuh dia baru sholat, dia nyangka subuh masih ada, kemudian dia sholat subuh dengan niat ada, artinya niatnya itu tunai bukan qadha, dia niatkan tunai saja begitu, padahal waktu sudah habis dan dia nggak tahu, maka sholat yang dikerjakan sah, nggak usah diulang lagi dan terhitung sebagai sholat qadha, seperti itu. Iya. Kemudian syarat sah sholat yang ketiga yaitu satrul aurah, artinya menutup aurat. Hadza huwa syartu tsalits min syuruti shihhatis shalah. Ini adalah syarat yang ketiga dari syarat-syarat sahnya salat. Oleh karena itu perlu diketahui yang pertama apa itu arti aurat. Aurat itu diartikan oleh para ulama adalah kullu ma yajibu satruhu aw yahrumu an-nadharu ilaihi. Aurat itu secara syariat artinya adalah segala bagian tubuh yang wajib ditutup dan haram dipandang oleh yang tidak halal memandangnya, seperti itu. Jadi sekali lagi arti daripada aurat itu adalah segala bagian tubuh yang wajib ditutup dan haram dipandang oleh orang yang bukan haknya atau tidak halal memandang kepadanya, seperti itu. Itulah pengertian daripada aurat. Sekarang batasan aurat laki-laki ketika dia melaksanakan sholat. Nah, di sini para ulama menjelaskan berdasarkan kajian beberapa riwayat bahwa batasan aurat laki-laki itu adalah seperti yang kita ketahui bersama, yaitu antara surrah war rukbah. Auratnya adalah antara pusar dengan lutut, gitu kan, seperti itu. Nah, kalimatnya ma bainas surrah war rukbah, apa yang ada di antara pusar dengan lutut, seperti ini. Maka kata para ulama dari mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian juga Hambali, maka karena disebut pengertian aurat laki-laki itu adalah antara pusar dengan lutut, maka pusarnya bukan aurat, lututnya pun bukan aurat. Tapi yang aurat itu adalah apa yang ada di antara keduanya, yaitu pusar dengan lutut, gitu Pak ya. Jadi itu yang terbilang sebagai aurat. Adapun pusarnya bukan aurat, lututnya bukan aurat. Yang aurat itu adalah apa yang ada antara pusar dengan lutut, seperti itu. Makanya kalau ada orang sholat terus mohon maaf ini dengkulnya sobek atau bolong, gitu Pak ya, ini sholatnya tidak batal karena dengkul ini atau lutut ini tidak termasuk sebagai aurat. Yang aurat itu adalah apa yang di atas lutut, gitu kan, apa yang di atas lutut. Kemudian kalau orang sholat kemudian mohon maaf ini ya pusarnya kelihatan, gitu Pak ya, maka itu pun tidak batal sholatnya karena pusar ini nggak termasuk aurat, tidak termasuk aurat. Yang aurat itu adalah yang di bawah pusar, seperti itu. Jadi kalimatnya adalah aurat laki-laki itu adalah apa yang ada antara pusar dengan lutut.
maka itulah yang dikatakan sebagai aurat. Adapun lututnya, adapun pusarnya enggak termasuk sebagai aurat, tapi tetap mesti ditutup. Kenapa? Karena apa yang ada antara lutut dengan pusar bisa tertutup dengan sempurna kalau lututnya tertutup, kalau pusarnya tertutup juga, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau seandainya ada yang sholat kemudian bagian lututnya sobek kelihatan ketika sholat, maka sholatnya itu sah, tidak batal, karena lutut ini tidak termasuk sebagai aurat. Yang aurat itu adalah apa yang antara lutut dengan pusar itu yang dikatakan sebagai aurat, seperti itu. Iya. Kemudian aurat perempuan di mana batasannya? Kalau aurat perempuan, wa haddatuha binisbah lil mar'ah kullu ma 'ada al-wajha wal kaffaini. Fayajib alla yabdu syai'un mimma 'ada dzalika fi shalah. Artinya adalah para ulama menegaskan batasan aurat perempuan ketika sholat, yaitu seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dengan kedua telapak tangan, gitu Pak ya. Dan telapak tangan ini kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini termasuk yang bukan aurat, itu adalah telapak tangan itu telapaknya dengan punggungnya. Jadi ini bagi perempuan telapaknya, punggungnya nggak termasuk sebagai aurat. Jadi kalau ada perempuan sholat gini gitu Pak ya, seperti ini gitu kan, sholatnya perempuan ininya kelihatan, maka dalam mazhab Imam Syafi'i itu nggak batal alias sah sholatnya. Kenapa? Karena yang aurat itu adalah yang tidak termasuk sebagai telapak tangan ya, adapun telapak tangannya dan punggung telapak tangannya ini bukanlah aurat. Jadi kalau sholat dia pakai ada mukena yang mansetnya begini doang, untuk perempuan dalam pandangan mazhab Syafi'i adalah hukumnya sah, artinya tidak mengapa, tidak melanggar syarat sah sholat menutup aurat, seperti itu. Iya. Adapun yang kadang terjadi nih Pak ya, ketika kaum perempuan sholat, kadang-kadang kan batasannya itu apa? Dalam wajah itu Pak ya, yaitu ini apa? Tempat tumbuhnya rambut, batasan wajah itu tempat tumbuhnya rambut, kemudian sini batas telinga sini dan dagu sini Pak ya, itu batasan muka, itu yang boleh tampak ketika sholat. Selain itu wajib ditutup. Kadang-kadang mukena itu nutupnya sampai sini doang Pak ya, sampai sini Pak ya. Dan ini dagu bawah kelihatan, dagu bawah ini kelihatan, rahang ini kelihatan Pak ya, dan itu aurat. Dan ini kebanyakan ibu-ibu mungkin atau akhwat-akhwat itu kadang-kadang suka lupa gitu Pak ya, atau mungkin belum tahu seperti itu. Ketika sholat harusnya aurat itu cuma sampai batas dagu saja, harus tertutup di sini, ini kebuka sampai sini, sehingga bagian sini tampak ketika sholat. Dan ini jelas adalah sholat yang tidak sempurna menutup auratnya, dan bisa jadi itu sholatnya menjadi batal kalau dia lakukan dengan sengaja dan tahu hukumnya, seperti itu. Maka perlu mungkin untuk mukena diusahakan agar dia nyantolnya itu sampai sini Pak ya, sampai dagu sini Pak, biar ini bagian ini bawah ini tidak kelihatan saat sholat ini untuk perempuan, seperti itu. Iya. Adapun dalil Pak ya, dalil yang mendasari wajibnya menutup aurat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Gitu kan? Ambillah perhiasan kalian ketika saat akan melaksanakan sholat. Maksud perhiasan di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah pakaian. Artinya ambillah atau gunakanlah pakaian-pakaian kalian ketika akan melaksanakan sholat untuk menutup aurat, seperti itu. Iya. Kemudian bagaimana kalau ketika sholat auratnya tersingkap? Misalkan mohon maaf ya, lagi sholat sarungnya kendor melorot gitu Pak ya, atau saat sholat dia bawa anak kecil terus digelantungan sarungnya, kemudian sarungnya itu melorot gitu Pak ya, ketarik gitu Pak. Itu kata para ulama, kalau terjadi aurat tersingkap saat sholat, kalau seandainya dia menertibkan itu aurat, ditutup kembali seketika gitu Pak ya, begitu kesingkap langsung ditutup, diangkat, diikat lagi, dikencengin lagi, maka kalau seketika ditutup itu sholatnya aman, nggak batal gitu Pak ya. Tapi kalau seandainya dia lambat ketika menutup auratnya, misalkan melorot gitu Pak ya, kelihatan auratnya gitu Pak, dia malah ngadem dulu gitu kan, wah enak nih kena AC dingin gitu kan, dibiarin dulu beberapa saat gitu Pak ya, maka ini batal sholatnya batal sholatnya. Jadi kalau ketika sholat kemudian aurat tersingkap, maka kalau ditutup seketika secepat mungkin langsung gitu Pak ya, nggak batal sholatnya, boleh lanjut kembali sholat, tidak pengaruh apa-apa. Tapi kalau seandainya dibiarkan beberapa saat, maka ini bisa membuat sholatnya menjadi batal. Jadi ketika melorot aurat, tersingkap aurat, buru-buru
kita tutup seketika secepat mungkin, maka insya Allah sholatnya itu sah, tidak batal karena dia tutup dengan langsung gitu kan, tidak dia tunda-tunda seperti itu. Iya. Kemudian sedikit Pak ya, sedikit faedah Pak terkait masalah sholat menggulung ini Pak ya, menggulung apa? Lengan baju Pak. Bagaimana hukumnya? Kadang-kadang ada sebagian jamaah yang ketika wudu itu menyingkapkan apa? Menggulung lengan baju gitu kan. Kemudian ini lengan baju nggak dilurusin lagi sampai ke bawah ketika sholat, hukumnya bagaimana? Maka dalam hal ini Pak ya, para ulama berdasarkan dalam riwayat Pak ya disebutkan bahwa di satu riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, ada satu riwayat mengatakan wala naqfitu athiyab wala sya'ar, gitu kan. Kami ini ketika sholat tidak menggulung, tidak menahan baju, tidak pula menahan rambut. Artinya apa? Tidak menggulung lengan baju, demikian juga celana, juga tidak mengikat rambut bagi yang rambutnya panjang, gitu Pak ya. Jadi di sini ada larangan dalam riwayat ini agar orang yang sholat itu tidak menggulung lengan baju, tidak pula menggulung celana. Begitu juga tidak mengikat rambutnya yang panjang, dibiarkan saja gitu Pak ya. Amankan dengan peci saja Pak. Itu bagaimana hukumnya orang yang sholat menggulung baju atau celana atau rambutnya diikat dengan karet atau dengan apa gitu kan? Hukumnya hanya makruh saja Pak ya, hukumnya hanya makruh seperti itu. Cuman kalau kita saat sholat melakukan perbuatan yang makruh itu tentu mengurangi pahala sholat seperti itu. Maka dianjurkan kalau bisa saat kita sholat ini baju yang tergulung diluruskan dulu gitu kan, celana juga kembalikan lagi ke posisi semula. Rambut kalau yang panjang kebetulan kalau bisa jangan diikat, biarkan saja, kecuali yang bagian depan sini ditertibkan agar tidak menutupi dahi ketika sujud seperti itu. Bahkan pernah dalam satu riwayat saya baca Pak ya, ada seorang sahabat yang melihat ada orang yang sholat sedangkan rambutnya itu kayak diikat gitu Pak ya. Kemudian oleh sahabat ini saat dianya sedang sholat dibuka ikatan rambutnya Pak ya. Kaget dia lagi sholat, tiba-tiba rambutnya ada yang megang-megang gitu kan. Selesai sholat, ini apa-apaan maksudnya, saya lagi sholat tiba-tiba rambutnya pegang-pegang gitu kan. Kenapa? Memang saya lihat rambut kamu diikat katanya, dan saya mendengar Nabi melarang orang yang sholat agar tidak mengikat rambutnya, makanya saya lepas gitu kan, seperti itu. Nah, dia baru paham bahwa itu memang adalah anjuran dari Nabi SAW. Tapi digarisbawahi, larangan di sini kata para ulama sifatnya adalah makruh, bukan haram, dan bukan pula menjadi pembatal sholat. Artinya kalau dikerjakan sholat dengan menggulung lengan baju dengan juga mengikat rambut itu hanya kena makruh saja, tidak pengaruh kepada keabsahan sholat, tidak pula berdosa, hanya pahalanya banyak berkurang karena melakukan perbuatan makruh seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya Pak ya, beberapa faedah lagi, yaitu terkait sering ditanya saya Pak ya, orang yang wudhu sambil tidak pakai baju atau telanjang, itu bagaimana hukumnya? Kadang-kadang Ustaz kita kalau habis mandi kan nggak langsung pakai baju, nggak langsung pakai anduk, langsung aja wudhu. Nah dari situ baru pakai anduk itu gimana hukumnya? Maka dalam ini saya buka beberapa situs fatwa Pak ya, dan saya temukan di sana bahwa wudhu dengan tanpa menggunakan baju alias telanjang itu tidak masalah. Artinya orang yang wudhu tanpa pakai baju wudhunya sah, jaiz, wa wudhu'uhu sahih dalam fatwa tersebut. Jaiz artinya boleh dan wudhunya adalah sah gitu kan, sah, tidak pengaruh kepada keabsahan wudhu. Hanya saja secara keafdolan, secara adab lebih baik pakai baju, lebih baik pakai baju seperti itu. Hanya dari segi keadaban saja gitu Pak ya, segi adab bagusnya, afdolnya pakai baju. Tapi kalau tidak pakai baju maka wudhunya adalah sah, tidak mengapa gitu kan, seperti itu. Jadi ini tidak perlu dikhawatirkan, saya sering wudhu gitu kan, nggak pakai baju itu takutnya wudhunya nggak sah atau gimana. Ini nggak, insya Allah nggak masalah gitu kan, nggak masalahnya. Afdolnya itu adalah sebaiknya kita ketika wudhu itu menggunakan handuk. Kalaupun tidak pakai handuk, telanjang, tidak apa-apa, yang penting wudhunya sendirian Pak ya. Kalau ada orang jelas haram, apalagi orangnya itu orang yang memang haram melihat aurat kita seperti itu, maka itu jelas wajib karena itu ada orang lain seperti itu. Tapi kalau yang di sebelah cuma istri kita maka nggak masalah, kita pun wudhu tidak pakai baju gitu Pak ya. Ya, jadi hukum wudhu dengan menggunakan pakaian itu hanya keabdolan saja. Adapun kalau wudhu tanpa pakai baju maka wudhunya sah. Yang penting saat wudhu sendirian, atau ada orang tapi orang tersebut halal melihat aurat kita seperti istri kita dan lain sebagainya seperti itu Pak ya.
Nah, itu dia. Kemudian yang selanjutnya nih Pak. Yang selanjutnya yaitu terkait dalil yang menjadi dasar kewajiban perempuan menutup aurat, gitu Pak ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh beliau dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatul haidhi illa bi khimarin. Tidak diterima salat orang perempuan yang sudah dewasa kecuali dengan khimar. Khimar itu artinya kerudung penutup kepala, gitu Pak ya. Nah, kalau kepala saja wajib ditutup saat salat, maka tentu bagian tubuh yang lain lebih wajib lagi ditutup, seperti itu Pak ya, lebih wajib ditutup. Iya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah batasan-batasan aurat di luar sholat, gitu Pak ya. Oh enggak, sebelumnya nih Pak ya, sebelumnya. Kalau ada orang nih Pak, sholat cuman pakai sarung doang Pak, dia ikat cuman sampai pusar, kemudian dia telanjang dada, nggak pakai kaos, nggak pakai singlet, gitu Pak ya. Dia sholat cuman pakai sarung doang. Kira-kira sholatnya sah atau enggak Pak? Sah enggak? Sholatnya apakah bermasalah atau bagaimana? Kalau jumhur ulama mengatakan sholatnya adalah sah. Jadi kalau ada orang sengaja sholat pakai sarung doang diikat, gitu Pak ya, dan dia nggak pakai kaos, telanjang dada, kelihatan kulitnya gitu terbuka, cuman pakai sarung doang diikat sebatas pusar sampai ke sini Pak ya, di atas lutut gitu kan, kemudian dia sholat, maka hukum sholatnya adalah sah-sah saja, gitu Pak ya. Cuman lebih afdal menggunakan penutup pakaian bagian atas, bahkan makruh Pak ya, bahkan makruh. Itu menurut jumhur ulama berdasarkan hadis riwayat Jabir Pak ya, ketika beliau sholat di sebelah Rasulullah malam-malam, gitu Pak ya, kemudian pakai sarung yang sempit, gitu Pak ya, sarung yang sempit. Kata Nabi apa? Idza kana wasi'an faltahib bihi wa in kana dhayyiqan fa'tazir bihi. Wahai Jabir, kalau pakaian kamu yang cuma selembar itu luas, gulung badan dengan itu, kemudian sholat. Jadi selimutkan ke badan, gulungin ke badan, kemudian sholat. Kalau pakaiannya lebar. Tapi kalau sempit, sarungkan saja, disarungkan, gitu kan, dipakai sebagai sarung kayak orang yang sedang ihram, kemudian sholat. Nah, dari sini Nabi menganjurkan agar Jabir itu kalau sarungnya itu sempit, maka disarungkan saja, gitu kan. Dan ini menandakan bahwa dari hadis itu bahwa kalau orang sholat telanjang dada cuma pakai sarung, itu sholatnya adalah sah, dan itu Nabi sendiri yang bilang seperti itu Pak ya. Nah, itu dia. Tapi menurut pendapat Imam Ahmad dan menurut pendapat Madzhab Dzahiriyah, orang yang sholat cuma pakai sarung doang, nggak pakai pakaian atas, itu batal. Tapi itu pendapat minoritas sedikit Pak ya, pendapat minoritas, pendapat sedikit dari kalangan ulama yang mengatakan batal. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan kalau orang sholat cuma pakai sarung doang, nggak pakai atasan, maka ini sholatnya adalah sah berdasarkan hadis riwayat Jabir tadi Pak ya, seperti itu. Iya. Nah, itu batasan aurat ketika sholat. Kemudian kalau batasan aurat di luar sholat itu bagaimana, gitu Pak ya? Kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, dalam sebagian qaul Syafi'i, bahwa aurat laki-laki Pak ya, laki-laki Pak, di mata perempuan yang bukan mahramnya, perempuan yang bukan mahramnya, gitu Pak ya, itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, gitu Pak ya. Tapi menurut pendapat yang lain, aurat laki-laki itu meskipun di hadapan perempuan yang bukan mahram adalah seperti aurat sholat, yaitu sebatas pusar dan lutut, seperti itu. Maka kalau ada laki-laki bertelanjang dada cuman pakai celana panjang nutupin pusar sampai lutut, maka itu enggak masalah, gitu kan, enggak masalah. Yang penting adalah tidak menimbulkan syahwat bagi perempuan. Tapi kalau yang mandang perempuannya pakai syahwat, maka jangankan ini Pak ya, haram itu hukumnya karena ada syahwat. Tapi lebih afdol, apalagi mohon maaf laki-lakinya misalkan badannya atletis, gitu Pak ya, maka ini sebaiknya dia tidak mengumbar fotonya atau tidak sengaja jalan ke tempat terbuka dengan telanjang dada, gitu kan, karena takut menimbulkan fitnah, gitu kan, seperti itu, takut menimbulkan syahwat bagi mahram yang bagi lawan jenis, mohon maaf, yang melihatnya seperti itu. Iya. Kemudian yang selanjutnya, kapankah perempuan Pak ya boleh terlihat aurat? Tapi itu nanti kita bahas
Sekarang adalah batasan perempuan, batasan aurat perempuan di luar sholat. Ada beberapa kondisi, Pak ya. Batasan aurat perempuan di luar sholat. Kalau dengan sama-sama perempuan muslimah, batasan aurat perempuan adalah dari pusar sampai lutut. Artinya apa? Jadi kalau perempuan dengan perempuan lagi yang sama-sama muslimah gitu Pak ya, maka dia boleh membuka pakaiannya sebatas pusar gitu kan sampai lutut. Artinya boleh terbuka selain itu. Tapi pusar sama lutut dan antara kedua itu ditutup gitu Pak, ditutup. Jadi bolehlah sesama perempuan itu yang muslim tapi Pak ya, sesama muslimah bertelanjang dada tuh nggak masalah, buka kerudung apalagi nggak masalah. Yang penting aurat pusar dan lutut ini tertutup seperti itu. Adapun perempuan di depan perempuan yang bukan muslimah, perempuan mohon maaf yang non muslimah gitu Pak ya, maka yang boleh tampak itu adalah sebatas aurat yang tampak ketika mengerjakan pekerjaan rumah, seperti istri di rumah pakai daster, lepas kerudung gitu Pak ya. Hanya sebatas itu yang boleh kelihatan Pak oleh perempuan yang bukan muslimah seperti itu, yang bukan muslimah. Ya, adapun depan perempuan muslimah, maka batasan auratnya adalah yaitu tadi yang penting tertutup antara pusar dengan lutut. Selain itu boleh terbuka. Iya. Adapun di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya nih Pak, perempuan di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya seperti bapaknya, adiknya, kakaknya gitu Pak ya. Kemudian ponakannya seperti itu, pokoknya mahram, maka ini batasannya adalah sampai mana? Yaitu fama baina surrah war rukbah. Artinya auratnya itu hanya cuman lutut sampai dengan pusar sampai dengan lutut saja. Gitu Pak ya. Ini aurat perempuan di hadapan para mahramnya, bapaknya, kakaknya, adiknya, itu boleh membuka baju dan yang tertutup itu hanya wajibnya apa? Dari pusar sampai lutut saja. Tapi ini kalau aman dari fitnah, Pak ya, kalau aman dari fitnah itu kalau kondisinya normal, orangnya pada lempeng, fitrahnya benar gitu Pak ya, bolehlah gitu kan. Ini perempuan ini di depan mahramnya membuka aurat sampai dada terbuka nggak masalah, yang penting pusar dengan lutut tertutup gitu kan. Itu dengan catatan harus aman dari fitnah. Tapi kalau tidak aman dari fitnah, misalkan takut ada yang ibaratnya terpancing syahwatnya, meskipun itu mahramnya, adiknya, kakaknya gitu kan. Kalau tidak aman dari fitnah, maka tetap wajib ditutup lebih luas daripada itu auratnya gitu kan. Dada harus ditutup gitu kan, pakaian longgar dan lain sebagainya. Kalau seandainya tidak aman dari fitnah. Tapi kalau anaknya masih pada kecil gitu kan, kakaknya adiknya masih kecil, ponakannya masih kecil, maka bolehlah dia kalau seandainya tersingkap bahkan sampai dada sekalipun nggak masalah gitu kan, seperti itu. Ya, tapi kalau itu disyaratkan aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, maka wajib ditutup sampai batasan yang lebih luas lagi. Yang penting terhindar dari syahwat atau fitnah seperti itu. Iya. Kemudian nih hati-hati nih Pak ya. Sesama laki-laki Pak, tidak boleh saling melihat aurat. Tidak boleh saling melihat barang gitu Pak ya. Barangnya tahulah sendiri barang masing-masing gitu Pak ya. Kalau kita zaman muda dulu Pak, zaman muda dulu gitu kan, kadang-kadang suka berenang bareng gitu kan, mancing bareng, main bola bareng gitu kan, sesama remaja atau ya apalah gitu kan, sampai terbuka semuanya gitu Pak ya, sampai masing-masing ngelihat barang temennya gitu kan, punya kita juga dilihat oleh teman kita sendiri gitu kan, itu haram, nggak boleh Pak. Kita kan mikirnya dulu sama-sama laki-laki kok nggak masalah gitu kan, enggak. Dalam Islam itu justru nggak boleh. Yang boleh itu adalah sebatas selain pusar daripada lutut. Pusar dan lutut ini antara ekor ini itu nggak boleh tampak, nggak boleh tampak. Jadi nggak boleh sesama laki-laki memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain, meskipun katanya sama-sama laki-laki. Berenang bareng buka baju semuanya, mandi bareng buka baju semuanya gitu kan. Atau main bola, mancing lepas semuanya, jangan, nggak boleh Pak ya. Tetap aurat itu meskipun sama laki-laki wajib ditutup gitu kan. Yang boleh terbuka adalah selain daripada pusar dengan lutut. Antara kedua ini wajib ditutup meskipun sesama dengan laki-laki seperti itu. Begitupun juga sesama perempuan, nggak boleh saling memperlihatkan aurat masing-masing karena itu hukumnya adalah haram gitu Pak ya. Nah, mungkin kita zaman dulu karena masih kecil dan orang tua juga mikirin sama laki-laki ini aman kok, sama perempuan ini aman kok, nggak masalah, ayo mandi bareng, telanjang bareng, nggak boleh Pak ya, nggak boleh. Tetap wajib ditutup seperti itu Pak. Atau di pemandian umum air panas, pemandian bapak-bapak, pemandian ibu-ibu misalkan, pemandian laki-laki perempuan, di dalam itu laki-laki telanjang bulat sesama laki-laki, di dalam juga perempuan telanjang bulat sama perempuan, itu nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Tetap aurat itu wajib ditutup meskipun sesama jenis gitu kan, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Ya, itu mungkin
yang dapat saya sampaikan Pak ya pada kesempatan siang hari ini. Tapi saya kayaknya ada penting juga nih Pak. Takutnya kita nggak ketemu lagi nih Pak ya. Kapan nih Pak? Ini terakhir 3 poin saja nih Pak. Kapan seorang perempuan itu boleh menyingkap aurat? Gitu kan? Kapan kondisi-kondisi di mana aurat itu boleh disingkap, meskipun harus kelihatan oleh yang bukan lawan jenis atau yang bukan mahram gitu Pak ya, seperti itu. Yang pertama nih Pak, ingdal khitbah li ajlin nikah. Fa yajuz an-nadhar ila al-wajhi wal kaffain wa sayati fi babin nikah. Jadi aurat itu boleh ditampakkan ketika kapan? Ketika khitbah, ketika tunangan gitu Pak ya. Jadi misalkan calonnya datang ke rumah kemudian pengen nadhar, pengen ngecek gitu kan, maka boleh diperlihatkan telapak tangannya. Kemudian boleh juga melihatkan apa? Wajahnya seperti itu Pak ya. Dan biasanya nih Pak ya, kalau wajah itu jelaskan kelihatan, oh berarti dia cantik. Kalau untuk mengukur badan dilihat dari pergelangan tangan. Kalau tangannya misalkan pergelangannya berisi, oh berarti itu yang lainnya pun berisi. Kalau ininya kurus berarti yang lainnya pun kemungkinan kurus gitu Pak ya. Maka ini wajah dan telapak tangan termasuk pergelangan bisa menjadi ukuran bagi seorang laki-laki mengukur bagaimanakah fisik daripada perempuan yang akan dia nikahi atau dia nadhar seperti itu. Kemudian yang kedua, boleh menyikap aurat ketika muamalah atau ketika persaksian. Misalkan perempuan diundang menjadi saksi atau adanya muamalah transaksi apa gitu kan, yang di situ perlu diketahui wajah yang ikut terlibat transaksi tersebut. Maka di situ diperbolehkanlah perempuan menyingkap wajahnya meskipun di hadapan laki-laki yang bukan mahram, karena ini untuk kepentingan daripada muamalah. Ini kan situ jadi saksi, ini juga jadi apa gitu kan. Ini untuk bisa agar kita ini jelas identitas, maka perlu diperlihatkan muka masing-masing, dipoto sebagai bukti dan lain sebagainya gitu kan, agar tidak terjadi kecurangan atau penggelapan dalam transaksi. Maka bolehlah wajahnya itu disingkap gitu kan untuk keperluan muamalah dan juga persaksian seperti itu Pak ya. Dan yang ketiga, boleh seseorang itu menampakkan auratnya kalau untuk kepentingan berobat gitu Pak ya. Misalkan ada bagian yang sakit dan sakit itu tepat di bagian aurat gitu kan, maka di sini boleh dokter membuka bagian aurat tersebut secukupnya saja, dan harus dihadiri oleh suami. Itu harus dihadiri oleh suami begitu Pak. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang mau berobat dan yang diobati itu adalah bagian yang aurat gitu Pak ya, kemudian setelah nyari-nyari nggak ada dokter perempuan, akhirnya terpaksa karena darurat nemuin dokter laki-laki gitu kan, maka si suami atau mahram dari si perempuan ini, kakaknya, bapaknya atau adiknya yang cowok, itu wajib nemenin ketika proses pengobatan gitu Pak ya. Dan dokter yang mau buka auratnya nggak boleh lebar-lebar ngebukanya, bukanya pas secukupnya saja di bagian yang memang perlu dibuka seperti itu. Lebih dari itu jangan, jangan gitu kan, seperti itu. Dan juga wajib ditemani oleh suaminya atau oleh mahram si perempuan. Jangan dibiarkan berduaan dengan dokter gitu kan di ruangan pemeriksaan seperti itu Pak ya. Ini aturannya seperti ini. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim Pak. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Ummu Salamah radhiyallahu anha ista'dhanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamah, famara nabiyyu Abu Thaibah an yahjumaha. Dalilnya adalah pernah Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Rasulullah untuk dibekam gitu Pak ya, untuk dibekam. Maka Nabi pun memerintahkan Abu Thaibah, seorang tukang bekam, untuk membekam istrinya Ummu Salamah, tapi dengan catatan ditemani oleh suaminya. Dan aurat yang disingkap sekadar kebutuhan saja, yang diperlukan saja, nggak boleh lebih daripada itu. Misalkan tersingkapnya cuma segini, jangan dibukanya kebanyakan gitu kan, pokoknya secukupnya saja gitu kan. Jadi syaratnya ketat di sini Pak ya, nggak boleh dokter membuka melebihi daripada kebutuhan pemeriksaan. Selain daripada itu haram hukumnya Pak ya. Iya. Kemudian juga wajib ketika berobat suami atau mahram perempuan menemani, jangan dibiarkan berduaan di ruang pemeriksaan. Kata dokter, Pak cuman berasnya saya nggak bisa dokter, saya mohon maaf harus nemenin gitu kan. Saya nggak akan apa-apa kalau saya nemenin doang. Itu wajib Pak ya. Selagi bisa diusahakan, wajib diusahakan suami itu menemani istrinya ketika diperiksa oleh dokter yang bukan mahramnya alias laki-laki lawan jenis gitu Pak ya. Tapi kalau sama perempuan silakan saja gitu Pak ya, silakan, karena sama-sama ibaratnya perempuan seperti itu. Ya itu mungkin yang dapat saya sampaikan Pak ya pada kesempatan siang hari ini terkait masalah syarat sah sholat, yaitu menutup aurat. Dan ada tadi aurat ketika sholat dan ada aurat di luar sholat seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang kurang jelas Pak?
Ada mungkin yang silakan, fadhol Pak. Salat sunnah silakan. Ketika kita mendengarkan azan, Betul. kemudian kita pergi ke masjid, Iya, masuk ke dalam masjid, betul. kemudian ketika selesai azan selesai, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Tahiyatul masjid atau qobliyah? Iya. Qobliyah itu. Betul Pak. Bagus ya Pak ya. Betul Pak. Jadi Bapak bertanya, kalau seandainya kita masuk masjid setelah adzan berkumandang, di situ ada waktu menunggu gitu kan, dan kita pengen sholat. Nah di situ sholat mana dulu? Apakah kita sholat tahiyatul masjid dulu atau sholat qobliyah dulu misalkan gitu ya, seperti itu. Ini tergantung waktunya Pak. Kalau misalkan di masjid ini waktunya sparesnya masih panjang, masih dilihat oh ini masih 10 menit lagi, maka itu boleh tahiyatul masjid kemudian disusul dengan qobliyah. Tapi kalau seandainya ini cuma tinggal 4 menit lagi nih, cuma cukup untuk satu sholat saja, maka di sini kata Imam Al-Baijuri, ambil yang qobliyah. Ambil yang qobliyah. Pertama apa? Qobliyah pahalanya lebih gede ketimbang tahiyatul masjid. Dan orang yang sudah qobliyah itu tahiyatul masjid include di situ Pak, ke bawah. Jadi orang yang sudah melaksanakan qobliyah subuh atau qobliyah zuhur gitu kan, maka tuntutan dia melaksanakan tahiyatul masjid sudah gugur, include dengan qobliyah ini, seperti itu. Iya, jadi itu kalau seandainya waktu yang tersisa cuma cukup untuk satu sholat, maka langsung ambil qobliyah saja, langsung ambil qobliyah. Itu kata Imam Al-Baijuri dalam Hasyiah Fathul Qarib, seperti itu. Ambil qobliyah. Pertama, kenapa qobliyah? Karena pahalanya lebih gede, lebih besar. Dan kedua, orang yang sudah melaksanakan qobliyah maka tahiyatul masjid include ke situ, sudah ketarik ke bawah. Jadi tuntutan tahiyatul masjid sudah gugur dengan melaksanakan qobliyah sholat zuhur atau subuh, seperti itu. Iya, tapi kalau waktunya sparesnya luas 10 menit misalkan cukup ini gitu kan, boleh tahiyatul masjid kemudian qobliyah. Tapi kalau cuma cukup waktu satu sholat saja, maka di situ dahulukan qobliyah. Itu kan qobliyah, seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa dibaca dalam Hasyiah Al-Baijuri jilid yang pertama, itu ada seperti itu Pak. Iya, kalau seandainya itu kejadian waktunya cuma cukup untuk satu sholat, maka langsung ambil ratibah, artinya ambil sholat qobliyah saja, karena pahalanya lebih besar, gitu kan, seperti itu. Qobliyah subuh kan, masya Allah gitu kan, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus ketimbang dunia dan seisinya. Kemudian juga pahala qobliyah zuhur, misalkan man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu ala nari rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka akan diharamkan oleh Allah dia masuk ke dalam neraka. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Jadi ini besar sekali pahala qobliyah atau rawatib salat gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan Pak? Cukup? Karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin insyaallah cukup Pak ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada taufik untuk dapat melaksanakan ilmu yang sudah kita dapati insyaallah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, yang benar dari Allah, yang besar dari kemudahan saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.